Bab 2261, berusaha melihat Sang Dewi. Pernikahan yang sempurna berubah menjadi pernikahan yang tidak terduga. Pernikahan tidak dapat diselenggarakan, dan banyak orang berkuasa yang datang ke Istana Taisang untuk menghadiri pernikahan tersebut pergi satu demi satu. Mereka yang masih di sini adalah orang-orang yang dikenal Julian. Julian duduk di ambang pintu Istana Taisang, menatap ke kejauhan dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Ayah, putri dan putranya berdiri di belakangnya. Mereka khawatir tentang Julian. Julian berdiri dan berkata, "Aku baik-baik saja. Semua orang, silakan pergi dulu. Aku ingin sendiri sebentar." Oke. Banyak orang kuat yang hadir telah pergi. Tak lama kemudian tempat itu menjadi sunyi. Tetapi masih ada satu orang yang belum pergi. Itu Laura. Dia datang dari belakang, duduk di sebelah Julian dan menatapnya di kejauhan. "Julian." Dia berteriak, suaranya sangat menyenangkan. "Katakan padaku, apa asal-usul Sarah?" Julian bertanya. Laura memutar matanya dan berkata, "Kamu bertanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Aku berharap kamu akan menikahiku setelah pernikahanmu, tetapi aku tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi." Julian pernah berjanji pada Laura bahwa dia akan menikahinya, dan dia selalu mengingatnya. Bahkan jika dia harus menjadi simpanan, dia bersedia. Julian berpikir keras. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang Sarah. Hampir semua yang dia tahu hanyalah reinkarnasi Sarah dan klonnya. Adapun tubuh aslinya, dia hanya tahu bahwa Sarah dulunya adalah bencana alam dan iblis. Adapun asal-muasal bencana alam itu, ia tidak begitu jelas. "Di mana saya bisa menemukan Sarah?" Julian tampak tak berdaya. "Jika kau tidak bisa menemukannya, lupakan saja. Lagi pula, masih banyak orang yang menunggu untuk menjadi istrimu." Laura berkata sambil tersenyum bercanda. Awalnya dia ingin meredakan suasana, tetapi dia menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi Julian. Dia berbicara tepat waktu dan berkata, "Maksudku, kita tidak boleh terburu-buru. Jika kita ingin menemukan saudari ke-9, kita perlu mencari tahu latar belakang keluarganya. Keluarganya belum muncul sampai sekarang. Pasti ada alasannya. Jika kita mengetahui alasan-alasan ini, akan mudah untuk menemukannya." "Alasan?" Julian berpikir sejenak dan berkata, "Sebelum ini, hanya ada ras-ras besar di alam semesta, dan tidak ada keluarga rahasia atau sekte tersembunyi. Sekarang, sekte tak terkalahkan dan keluarga Sarah tiba-tiba muncul. Seharusnya pemakaman surgawi agung akan segera datang, dan sekte-sekte dan keluarga-keluarga yang telah tersembunyi selama entah berapa tahun ini telah muncul. Satu-satunya hal yang dapat ditebak Julian adalah pemakaman langit agung." Laura tidak tahu banyak tentang ini. "Apapun alasannya, kita harus mencari tahu. Aku akan menunggumu sampai kau menemukan Sarah. Aku akan menunggumu selamanya. Kau tetap butuh pernikahan dariku." Setelah berkata demikian, dia berdiri dan sekejap kemudian menghilang dari tempatnya. Julian juga tidak berdaya. Setelah beberapa saat, dia berdiri. Sekarang, hanya ada satu tempat di mana dia bisa mendapatkan informasi. Dari sanalah kebangkitan ini datang. Wanita misterius yang menguburnya dalam peti mati perunggu tampaknya mengetahui banyak hal. Carilah dia, mungkin kamu bisa mendapatkan petunjuk. Julian tidak ragu-ragu dan tubuhnya menghilang di tempat. Kali ini dia pergi tanpa memberitahu siapapun. Dia meninggalkan alam semesta manusia dan menuju ke kehampaan yang luas dan kacau. Bepergian melalui kehampaan yang kacau, dia tiba-tiba muncul di suatu tempat dengan lingkungan yang elegan. Dia menatap gunung suci di depannya dan melangkah maju. Dia ingin mendaki gunung, tetapi dihentikan di luar gerbang gunung oleh formasi yang kuat. Dia berdiri di luar gerbang gunung, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara keras, "Saya Julian, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Suara Julian bergema di seluruh area. Wush! Cahaya sisa berkelebat dan berubah wujud menjadi seorang pria parubaya. Pria parubaya itu melirik Julian dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sang Dewi sedang ada urusan dan tidak mau menerima tamu." Julian tidak pergi, tetapi bertanya, kapan Dewi akan kembali? Dia tidak tahu apakah Dewi itu adalah wanita yang menyelamatkannya. Namun, ia dapat menduga bahwa Sang Dewi mungkin adalah pemilik tempat ini. Itu tidak jelas. "Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Apapun." Pria parubaya itu meninggalkan beberapa patah kata dan menghilang dari pandangan Julian. Sekarang Julian ingin memahami seperti apa alam semesta sebenarnya. Dia ingin tahu tentang gerbang tak terkalahkan dan keluarga tempat Sarah berasal. Satu-satunya orang yang dapat dia tanyai adalah pemilik tempat ini. Dia tidak pergi, tetapi menunggu di luar gerbang gunung. Di Gunung Suci. Di sebuah kuil. Seorang wanita duduk di kursi pertama. Seorang pria parubaya muncul di aula dan berlutut dengan satu kaki di tanah. "Dewi, Julian datang berkunjung, dan sedang menunggu di luar gerbang gunung." Dewi Surgawi dengan mata sedikit tertutup itu perlahan membukanya, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan magis muncul di telapak tangannya, dan formasi di luar gerbang gunung pun terbuka dalam sekejap. "Julian,
yang berjaga di luar gerbang gunung, merasakan bahwa formasi itu diaktifkan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melangkah ke gerbang gunung. Tak lama kemudian, ia tiba di aula puncak utama. Muncul di aula, menatap wanita yang duduk di kursi pertama. Dia masih tidak bisa melihat dengan jelas penampilan wanita itu. Sekilas, tubuhnya diselimuti cahaya putih terang, dan hanya garis wajahnya yang terlihat. Dewi Surgawi? Julian bertanya ragu-ragu. Dia tidak tahu nama wanita di depannya, tetapi dia mendengar pria parubaya itu mengatakan bahwa Sang Dewi tidak ada di sana, jadi dia menebak bahwa wanita di depannya adalah Sang Dewi. Duduk. Sang Dewi melambaikan tangannya dan sebuah kursi pun terwujud, muncul di aula. Julian duduk. Ada apa? Sang Dewi bertanya dengan tenang. Julian langsung ke intinya dan berkata, saya datang ke sini kali ini karena saya punya beberapa pertanyaan, dan saya berharap Dewi dapat menjawabnya. Anda bertanya. Julian bertanya, saya ingin tahu sekte macam apa sekte tak terkalahkan itu. Saya ingin tahu seperti apa keberadaan keluarga Sarah. Apalagi yang tersembunyi di alam semesta. Dan seperti apa keberadaan Anda. Apa peran Anda di alam semesta? Julian mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Menanggapi serangkaian pertanyaan Julian, Sang Dewi berpikir sejenak sebelum berkata, kekuatanmu saat ini sudah cukup untuk memahami hal-hal ini. Semua ini harus dimulai dari pemakaman langit. Julian tahu tentang pemakaman langit. Tetapi dia tidak tahu rinciannya. Dia bertanya, apa sebenarnya yang disebut pemakaman langit? Sang Dewi menjelaskan, pemakaman langit merupakan perlindungan diri dari Chaos Heavenly Dao, dan juga melindungi semua makhluk hidup di Chaos Heavens dan Myriad Worlds. Mendengar ini, Julian bingung. Lindungi dirimu dan lindungi semua makhluk hidup di dunia yang kacau. Ada keterkejutan dalam ekspresinya. Ini berbeda dengan pemakaman langit yang diketahuinya. Apa yang dia pahami tentang pemakaman langit adalah bahwa Chaos Heavenly Dao tidak akan mengizinkan terlalu banyak orang kuat untuk lahir. Ketika jumlah orang kuat di Dao Surgawi terakumulasi hingga tingkat tertentu, Dao Surgawi kekacauan akan melancarkan pertempuran dan membiarkan semua makhluk hidup di surga dan semua dunia saling membunuh dan menghancurkan. Sang Dewi sama sekali tidak terkejut dengan Julian. Sang Dewi melanjutkan penjelasannya, yang perlu kau ketahui hanyalah ini. Jika kau ingin menghancurkan pemakaman langit agung dan menjaga semua surga dan dunia dalam kekacauan ini tetap aman dan tenteram, kau harus memasuki alam kekacauan yang legendaris. Begitu kau memasuki alam ini, semua masalah ini tidak akan menjadi masalah lagi. Jika kau tidak memasuki alam ini, maka pemakaman langit agung ketiga dan kekacauan akan hancur. Bab 2262, aku tidak ingin dia putus asa. Apa yang dikatakan Sang Dewi sangat berbeda dari apa yang diketahui Julian. Apa yang sebenarnya terjadi? Di pemakaman langit pertama, begitu banyak orang kuat meninggal. Apakah ini juga perlindungan diri Chaos? Apakah ini juga perlindungan makhluk hidup di langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya oleh Chaos? Julian bertanya. Namun Sang Dewi tidak menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, mari kita bicarakan tentang sekte tak terkalahkan dan keluarga tempat Sarah berasal terlebih dahulu. Julian mendengarkan dengan saksama. Sang Dewi menjelaskan, sejak zaman dahulu, telah terjadi dua penguburan langit. Zaman kekacauan primal sudah terlalu lama, dan banyak orang kuat telah lahir. Banyak orang kuat yang tidak mau berpartisipasi dalam pertempuran penguburan langit, dan mereka akan berusaha menghindari kerusakan yang disebabkan oleh penguburan langit besar. Baik sekte tak terkalahkan maupun keluarga Sarah, mereka semua selamat dari era pemakaman langit. Mereka sangat kuat, mereka selalu menyendiri dan tidak pernah bertanya tentang urusan surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sedikit orang di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya yang tahu tentang mereka. Mereka hanya mengejar alam yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih kuat. Akhir-akhir ini, sejumlah orang kuat telah memasuki jalan surgawi ekstrim. Selain itu, keberuntungan umat manusia telah menjadi lebih kuat. Ini adalah tanda kedatangan pemakaman langit agung. Orang-orang kuat ini tidak bisa lagi duduk diam dan telah muncul ke permukaan, mencoba untuk mendapatkan kesempatan terakhir. Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah ini kesempatan terakhir untuk memasuki alam kekacauan? Apakah ada kesempatan lain selain ini? Sang Dewi tidak menjelaskan pertanyaan ini. Berlatihlah dengan tenang. Jika Anda benar-benar tidak dapat menyelesaikan penguburan surgawi yang agung ini, maka semuanya akan kembali menjadi debu. Ketika saat itu tiba, Anda akan menemukan bahwa tidak ada hal lain yang penting. Sang Dewi tertekan dan sedih. Pada pemakaman langit pertama, begitu banyak orang kuat tingkat atas yang dekat dengan alam kekacauan, tidak dapat menyelesaikannya. Pemakaman langit besar ketiga sangat sulit dipecahkan. Dia sudah putus asa. Jadi, dia tidak menjelaskan banyak hal. Lalu di mana kita bisa menemukan Sarah? Julian bertanya. Sang Dewi berkata, kalian tidak perlu mencari mereka. Dalam waktu dekat, keluarga-keluarga tersembunyi dan sekte-sekte tersembunyi ini akan muncul. Pada saat itu, pola surga dan dunia akan benar-benar berbeda. Julian menanyakan sebuah pertanyaan pada Sang Dewi, namun akhirnya bertanya tentang kesepian. Terima kasih telah memberitahuku. Julian berdiri,
menangkupkan kedua tangannya, dan memilih untuk pergi. Karena dia tidak bisa mendapatkan informasi rinci dari Sang Dewi, dia tidak punya pilihan selain pergi ke gerbang tak terkalahkan. Sekte tak terkalahkan juga merupakan sekte tersembunyi, dan mungkin tahu tentang keluarga Sarah. Julian pergi, dan pria parubaya itu muncul lagi. Sang Dewi. Dia memanggil dengan hormat, lalu berkata, tidakkah kau akan mengatakan yang sebenarnya padanya? Bahkan jika kau tidak mengatakannya, cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Sekte tak terkalahkan telah menemukannya. Jika dia pergi ke sekte tak terkalahkan, dia pasti akan mengerti hal ini. Sang Dewi mendesah dan berkata, aku tidak ingin memberitahunya, tetapi aku tidak ingin dia putus asa dan aku tidak ingin melemahkan semangat juangnya. Dewi, menurutmu siapa yang paling mungkin memasuki wilayah kekacauan sepanjang sejarah? Pria parubaya itu bertanya. Sang Dewi berpikir sejenak dan berkata, sepanjang sejarah, ada banyak orang yang bisa memasuki alam primal chaos, tetapi semuanya binasa dalam pemakaman langit. Sebenarnya tidak banyak yang masih hidup yang bisa memasuki alam primal chaos, hanya sekitar 10 orang. Harapan terakhir kita terletak pada 10 makhluk ini. Saya harap mereka bisa memasuki alam primal chaos sebelum pemakaman langit agung tiba. Dewi, aku benar-benar tidak mengerti. Potensi Evelyn rata-rata, dan tingkat kultivasinya tidak tinggi. Mengapa kau bersikeras menjadikannya muridmu? Jika kamu mengerti, kamu seharusnya diizinkan untuk duduk dalam posisi ini. Julian meninggalkan tempat ini. Dengan pikiran tentang kebebasan, dia muncul di alam semesta klan batu, di galaksi terpencil, dan di planet terpencil. Tempat ini masih dijaga oleh formasi yang kuat. Ini adalah formasi kuno. Orang-orang biasa yang kuat tidak akan bisa menembusnya kecuali mereka telah bersentuhan dengan formasi semacam ini. Namun, formasi ini tidak ada apa-apanya bagi Julian. Julian dengan mudah menerobos formasi, memasuki Desolate Star, dan muncul di Desolate Grand Canyon. Grand Canyon yang terpencil inilah yang tersisa dari era kedua pemakaman langit. Tempat ini adalah jurang di langit, dan di jurang ini muncul ruang tak dikenal. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di ruang tak dikenal ini. Tetapi Julian mungkin tahu sesuatu. Artinya, di ngarai terpencil ini, ada sekte misterius yang tersembunyi. Sekte ini disebut sekte tak terkalahkan. Sekte tak terkalahkan ini merupakan sekte super yang telah ada sejak era pemakaman langit kedua. Mungkin gerbang tak terkalahkan ada pada era pertama pemakaman langit. Julian muncul di dekat Grand Canyon, menatap retakan yang diciptakan oleh pedang. Dia teringat adegan pertempuran menentukan di bintang Desolate dan adegan perolehan sutra hati asli. Seketika, ia menggunakan kekuatan kebebasan dan kemudahan untuk mencoba menyeberangi ngarai dan memasuki ruang tak dikenal. Namun, Grand Canyon mempunyai batasan yang kuat, dan bahkan sifatnya yang bebas dan santai pun tidak dapat melewatinya. Dia dihalangi oleh kekuatan terlarang yang mengerikan, dan tubuhnya terdorong mundur sejauh mungkin sebelum kekuatan itu dilepaskan. Dia melangkah maju lagi, dan sesaat kemudian dia muncul di dekat Grand Canyon. Dia berteriak keras, Julian datang berkunjung secara khusus, tolong buka batasan formasi. Suaranya bergema. Haha. Suara tawa bergema di seluruh area itu, kemudian sebuah retakan muncul di ngarai itu, dan seorang pria muncul. Dia mengenakan jubah putih dan cukup tampan, tetapi dia tidak punya kesan angkuh sama sekali. Muncul di depan Julian, menepuk bahunya, dan berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu akan datang. Julian meliriknya dan bertanya, bagaimana kamu tahu aku akan datang? Karena rasa ingin tahu. Ali tersenyum dan berkata, kekuatanmu hampir mencapai puncak alam semesta. Kau telah menghidupkan kembali umat manusia dengan kekuatanmu sendiri. Tidak banyak orang di alam semesta yang dapat bertarung denganmu. Kau ingin tahu seperti apa alam semesta yang sebenarnya, dan seperti apa kekacauan yang sebenarnya. Yang lebih penting, kau ingin menemukan Sarah dan menemukan keluarga tempat Sarah berada. Bawa aku ke gerbang tak terkalahkan, kata Julian. Silakan lewat sini. Ali memberi isyarat mengundang, lalu membawa Julian menyeberangi ngarai Desolate dan memasuki suatu area tak dikenal. Energi langit dan bumi di daerah ini sangatlah kuat. Sekalipun lahir alam semesta baru bagi umat manusia, energi langit dan bumi tidak dapat dibandingkan dengan energi tempat ini. Julian mengamati area itu. Wilayah ini sangat luas, tidak lebih lemah dari alam semesta manusia saat ini. Dia juga bisa merasakan ada banyak aura kuat di area ini. Di alam Tianji Dao saja, setidaknya ada 10 orang kuat. Dan inilah yang dapat dirasakannya, tidak ada yang tahu berapa banyak lagi yang tidak dapat dirasakannya. Hosh. Setelah merasakan kekuatan gerbang tak terkalahkan, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia keluar, akan mudah baginya untuk menyatukan alam semesta. Dan pertempuran sebelumnya dengan klan Chaos dan ras-ras besar lainnya di alam semesta mungkin hanya perkelahian dan lelucon antara anak-anak di mata sekte tak terkalahkan. Bab 2263, dari luar wilayah. Gerbang tak terkalahkan terlalu kuat. Julian merasakan nafas orang-orang kuat itu. Jika orang-orang kuat ini keluar, mereka akan cukup untuk menyapu bersih klan Chaos dan umat manusia saat ini. Di bawah kepemimpinan Ali, Julian dibawa ke aula di Gunung Suci.
Ali duduk di kursi pertama, dan pada saat ini temperamennya tiba-tiba berubah drastis. Sebelumnya dia memiliki ekspresi yang acuh tak acuh di wajahnya, tetapi sekarang dia seperti seorang pria kuat yang tak tertandingi dengan aura yang sangat menakutkan. Julian, izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Nama saya Ali, dan saya adalah pemimpin sekte tak terkalahkan saat ini. Mendengar ini, Julian sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Ali sebenarnya adalah pemimpin sekte tak terkalahkan. Setelah beberapa saat terkejut, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Julian memberi hormat kepada Master Sekte. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Ali terdiam sejenak, lalu aura, siapa lagi kalau bukan aku, pun menghilang. Ia kembali bersikap biasa, berjalan menyusuri lorong, muncul di hadapan Julian, menunjuk kursi di sampingnya, dan berkata, duduklah dan bicara. Julian duduk. Ali duduk di sebelahnya dan berkata langsung, saya tahu Anda pasti memiliki banyak pertanyaan dalam benak Anda. Sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa sekte tak terkalahkan saya telah ada sejak era pemakaman langit pertama. Setelah pemakaman langit pertama, sekte tak terkalahkan saya memilih untuk bersembunyi dari dunia, dan telah mengubah markasnya berkali-kali hingga sekarang. Apa kebenaran di balik pemakaman langit? Julian bertanya, apakah semua orang kuat benar-benar mati di pemakaman langit pertama ini? Berbicara tentang pemakaman langit, ekspresi Ali menjadi serius. Pemakaman langit mengacu pada orang kuat dari luar wilayah kekuasaan. Di luar wilayah, Julian tercengang. Benar sekali, di luar domain. Ali membuka mulutnya dan berkata, di luar domain yang kumaksud adalah di luar kekacauan. Kekacauan melahirkan semua surga dan dunia, dan melahirkan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena batasan kekacauan, tidak peduli seberapa kuat makhluk dalam kekacauan itu, mereka tidak dapat meninggalkan kekacauan. Dan di luar kekacauan, ada ruang yang disebut di luar domain. Sejauh pengetahuan saya, ketika cukup banyak orang kuat lahir di tengah kekacauan, orang-orang kuat dari luar wilayah akan mampu merasakan lokasi kekacauan, lalu mereka dapat menyerbu ke dalam kekacauan dan merebut sumber daya. Selama jumlah makhluk kuat dalam kekacauan belum tercapai, bahkan makhluk di luar angkasa tidak akan bisa merasakan lokasi kekacauan. Mendengar ini, Julian tampaknya memahami sesuatu. Dia mengerti mengapa Sang Dewi mengatakan bahwa pemakaman langit merupakan cara kekacauan untuk melindungi dirinya sendiri dan melindungi makhluk hidup dalam kekacauan. Apakah orang-orang kuat dari luar wilayah ini benar-benar datang ke sini? Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, juga, berapa kekuatan orang-orang kuat dari luar domain? Tentu saja. Ali berkata, itu adalah pemakaman langit pertama. Di era itu, ada banyak orang kuat di kekacauan, termasuk Astan dari ras manusia dan leluhur klan kekacauan. Dalam pertempuran itu, leluhur klan kekacauan menggunakan pedang dengan 9 suara untuk menembus kekacauan dan melukai orang-orang kuat dari luar domain yang mencoba memasuki kekacauan. Dalam pertempuran itu, banyak sekali prajurit yang tewas saat melawan orang-orang kuat dari luar wilayah kekuasaan. Setelah para prajurit ini tewas, chaos pun tersegel. Bahkan orang-orang kuat dari luar wilayah kekuasaan tidak dapat merasakan keberadaan chaos. Jika mereka tidak dapat merasakannya, tentu saja mereka tidak dapat memasuki chaos. Ali mengungkapkan beberapa rahasia yang tidak diketahui Julian. Apa yang diketahui Julian tentang pemakaman langit adalah bahwa chaos tidak mengizinkan terlalu banyak makhluk kuat untuk lahir, karena ini akan mengancam umur chaos. Dan dia juga belajar beberapa hal dari klan Yuelun. Artinya, Chaos Heavenly Dao memiliki umur. Kedatangan pemakaman langit ketiga adalah berakhirnya masa hidup Chaos Heavenly Dao, dan juga masa kehancuran akibat kekacauan. Hanya dengan menerobos ke dalam wilayah kekacauan, umur Dao surgawi kekacauan dapat diperpanjang. Mengapa orang luar yang kuat menyerang Chaos? Julian bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Ali menggelengkan kepalanya sedikit. Karena pada pertempuran pemakaman langit pertama, dia memilih menghindarinya dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Kali kedua ia dimakamkan di langit, ia juga memilih bersembunyi dan menghindari semua ini. Mungkin untuk sumber daya, atau mungkin invasi murni. Ketika ruang baru atau dunia baru ditemukan, invasi diperlukan. Ada juga rumor bahwa 3 pemakaman langit akan menandai berakhirnya kekacauan, dan akhir kekacauan akan meninggalkan jantung kekacauan. Mengambil jantung kekacauan akan memungkinkan seseorang memasuki alam kekacauan. Mungkin tidak ada alam kekacauan di luar domain, dan ini untuk mengejar alam yang lebih tinggi. Dari zaman kuno hingga sekarang, ada 2 pemakaman langit, meninggalkan terlalu banyak legenda. Beberapa di antaranya diwariskan secara lisan dari nenek moyang kita. Beberapa di antaranya adalah buku peninggalan nenek moyang kita. Benar atau tidaknya tidak diketahui. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa ada ruang di luar kekacauan ini. Ada orang-orang kuat di tempat-tempat ini, dan orang-orang kuat ini mencoba segala cara untuk menyerbu kekacauan. Satu-satunya kesempatan bagi orang kuat dari luar domain untuk menyerang kekacauan adalah menunggu cukup banyak orang kuat lahir dalam kekacauan, begitu kuatnya hingga aura mereka bocor keluar dari ruang kacau. Lalu mereka bisa merasakan kekacauan dan menyerbu. Host. Setelah mengetahui kebenarannya, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini kesempatan terakhir. Ekspresi Ali menjadi serius. Kesempatan apa? Julian bertanya. Ali berkata, aku tidak bisa melarikan diri lagi.
Sekte tak terkalahkan tempatku berada juga tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika aku ingin melarikan diri, aku tidak bisa. Pemakaman langit ketiga yang hebat akan segera tiba. Mungkin kehidupan Chaos benar-benar telah berakhir. Namun, jika benar-benar ada ruang ekstrateritorial, bahkan jika Chaos dihancurkan, kita tidak boleh menghilang. Kita hanya perlu pergi ke ruang di luar Chaos. Tetapi, aku, sekte tak terkalahkan, dan bahkan sekte serta keluarga tersembunyi itu semua khawatir bahwa begitu pemakaman langit agung ketiga tiba dan kekacauan dihancurkan, orang luar yang kuat tidak akan memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup. Pemberontakan adalah kesempatan. Memasuki alam kekacauan untuk memperpanjang kehidupan Dao Surgawi kekacauan juga merupakan sebuah kesempatan. Mengalahkan orang kuat dari luar wilayah juga merupakan sebuah kesempatan. Ini kesempatan terakhir. Saat ini, beberapa sekte tersembunyi tidak dapat lagi bertahan dan memilih untuk tampil ke dunia, mencari peluang untuk bertahan hidup. Setelah mengatakan ini, dia menatap Julian. Saya menemukan Anda karena saya sedang mencari kesempatan. Julian sedikit terkejut dan berkata, tingkat kultivasiku terbatas. Apa gunanya mencariku? Apa peluangmu untuk melawanku? Meskipun kekuatanmu saat ini tidak terlalu kuat, kamu istimewa, kata Ali. Saya istimewa, Julian sedikit tertegun. Ya, Ali berkata, karena kamu bukan manusia yang lahir di tengah kekacauan ini, kamu berasal dari luar domain. Petik 2. Julian benar-benar tercengang. Apakah dia dari luar wilayah tersebut? Bagaimana ini mungkin? Itu benar sekali, Ali berkata dengan yakin. Selama pemakaman langit pertama, leluhur klan Chaos menembus kekacauan dan merusak orang-orang kuat di luar domain di luar kekacauan. Pada saat yang sama, sebuah retakan muncul dalam kekacauan, dan kekuatan hidup jatuh ke dalam kekacauan, dan kekuatan hidup ini membentukmu. Hanya saja kekuatan hidup ini melayang dalam kekacauan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bereinkarnasi ke alam semesta manusia. Semua ini dilihat oleh beberapa orang yang benar-benar kuat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka diam-diam mengamati Anda, ingin melihat apa yang begitu istimewa tentang makhluk-makhluk dari luar wilayah itu. Aku tidak tahu peran apa yang kau mainkan di luar domain, tetapi karena kau telah terlahir kembali dalam kekacauan ini, kau adalah manusia dalam kekacauan itu. Kau juga bertanggung jawab atas kelangsungan hidup kekacauan itu. Bab 2264, selalu harus menghadapi. Ali menceritakan rahasia yang tidak pernah diketahui Julian. Dia bukan makhluk dari kekacauan ini, tetapi datang dari luar domain. Ini agak sulit baginya untuk menerima. Beberapa ahli berspekulasi bahwa Anda adalah jejak kekuatan hidup yang ditinggalkan oleh orang kuat dari luar domain setelah kematiannya. Alasan Anda dapat bereinkarnasi dengan aman adalah karena orang kuat ingin menggunakan Anda untuk mengancam orang kuat dari luar domain setelah Anda berhasil bereinkarnasi. Tapi aku tidak setuju. Tidak peduli apapun identitasmu sebelumnya, kamu sekarang adalah makhluk hidup dalam kekacauan ini. Aku percaya hatimu ada pada kekacauan ini, bukan pada dunia luar. Kamu tidak akan membantu dunia luar untuk mengatasi kekacauan ini, kan? Dia menatap Julian. Untuk sesaat, Julian tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku tidak tahu apa-apa lagi. Yang ku tahu hanyalah rumahku ada di dunia manusia. Aku punya keluarga dan teman di alam semesta manusia. Aku tidak akan melihat invasi dari orang luar yang kuat dan kehancuran dari kekacauan ini. Ali tersenyum puas. Kata-kata Julian sudah cukup. Bisakah Anda memberitahu saya lebih lanjut? Julian bertanya. Ali berkata, saya telah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Kebenaran tentang pemakaman langit adalah ini. Yang disebut pemakaman langit mengacu pada invasi dari luar wilayah. Itu juga merupakan perlindungan diri dari kekacauan. Bagaimanapun, ini adalah situasi umum. Sarah berasal dari keluarga macam apa? Julian bertanya. Tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk menanyakan situasi keluarga Sarah dan menemukan Sarah dan istrinya. Saya sarankan kamu tidak pergi untuk saat ini, kata Ali. Mengapa? Julian bertanya. Ali menjelaskan, karena identitasmu sangat istimewa, kamu berasal dari luar domain. Banyak orang kuat berspekulasi bahwa kemunculanmu mungkin merupakan konspirasi orang-orang kuat dari luar domain. Tujuannya adalah untuk mengirimmu ke kekacauan dan akhirnya menghancurkan kekacauan itu dengan kerjasama internal dan eksternal. Keluarga tempat Sarah berada menganjurkan untuk menghancurkanmu untuk menghilangkan masalah di masa depan. Kamu sangat lemah sebelumnya, dan mereka tidak peduli. Namun sekarang kamu telah menjadi bahaya bagi kekacauan ini. Jika kamu pergi ke sana, mereka mungkin mengambil tindakan untuk memenjarakanmu, dan kamu aman di gerbang Udi. Bagi Anda mungkin tidak tahu bahwa sekte tak terkalahkan adalah pendirinya. Siapa yang menciptakannya? Julian bertanya. Kamu sudah memilikinya. Apakah saya sudah melihatnya? Ya, di alam rahasia jalan tertinggi. Mendengar ini, Julian sedikit tertegun. Dia telah melihat banyak orang kuat di alam rahasia jalan tertinggi, tetapi orang kuat yang dia temui sebelum era pemakaman langit pertama hanyalah Astan dan yang lainnya. Apakah itu Astan? Julian sedikit tertegun. Ali menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata,
Astan adalah guruku, dan pendiri sekte tak terkalahkan adalah leluhur Dao Wuliang, yang juga merupakan guru besarku. Pamanku bernama Lesan. Selama era pemakaman Langit Agung, guruku dan bahkan guru besarku tewas dalam pertempuran, tetapi pamanku selamat. Saat itu, paman saya ingin ikut berperang, tetapi dihentikan oleh guru besar. Alasan mengapa guru besar membiarkan paman saya selamat adalah untuk mempersiapkan pemakaman langit besar ketiga. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pendiri sekte tak terkalahkan sebenarnya adalah leluhur Dao Wuliang, dan dia juga tidak pernah membayangkan bahwa Ali adalah murid Astan. Apapun yang terjadi, aku akan menemukan Sarah. Julian memiliki ekspresi penuh tekad di wajahnya. Sekalipun keluarga Sarah berada di tempat yang berbahaya, dia tetap ingin mencobanya. Sarah adalah istrinya, dia harus menemukannya kembali. Apapun. Ali tidak memaksa Julian untuk tinggal, karena level Julian membuatnya menjadi orang yang benar-benar kuat, dan setiap keputusan yang diambilnya telah dipertimbangkan dengan cermat. Apakah keluarga Sarah kuat? Julian bertanya. Ali mengangguk dengan serius dan berkata, sangat kuat. Meskipun ayah kandung Sarah juga manusia, dia adalah iblis besar sebelum pemakaman langit pertama. Dia adalah musuh bebuyutan tuanku dan selalu menghancurkan tuanku sampai tuanku menyadari dao ekstrim surgawi dan mencapai jalan bebas dan mudah. Baru saat itulah dia mengalahkannya. Namun meskipun begitu, tuanku tidak dapat membunuhnya sepenuhnya. Namun, dengan datangnya pemakaman langit, kekuatan tuanku telah mampu menghancurkan ayah Sarah dan membunuhnya. Mendengar ini, ekspresi Julian menjadi serius. Orang yang pernah menghancurkan Astan pastilah sosok yang menakutkan. Bagaimana? Kamu masih mau pergi? Ali bertanya. Tentu saja pergi. Julian berkata, apapun yang terjadi, Sarah adalah istriku. Meskipun ayah Sarah adalah iblis, dia tetap kakek anak ini. Aku tidak percaya dia bisa membunuhku. Dia mungkin tidak akan membunuhmu, tapi dia pasti akan memenjarakanmu. Dia ingin bertahan hidup, dan kau mungkin menjadi kesempatannya. Dia ingin menggunakanmu untuk mengancam makhluk di luar wilayah kekuasaannya. Kata Ali. Tolong beritahu aku di mana keluarga Sarah berada. Julian bertanya. Sekalipun dia tahu tentang keluarga Sarah, dia tetap ingin pergi. Anda harus menghadapi apa yang harus Anda hadapi, Anda tidak bisa terus-menerus menghindarinya. Sangat bagus, sangat berani. Ali mengacungkan jempol dan berkata, silakan saja. Jika kamu benar-benar di penjara, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Meskipun kamu dan tuanku memiliki takdir pertemuan, tetapi juga karena bimbinganmu, tuanku mampu mewujudkan kekuatan magis yang unik berupa kebebasan dan kemudahan. Meskipun Ali adalah pemimpin sekte tak terkalahkan, dia sangat sopan kepada Julian. Karena Julian dan Astan pernah mengasingkan diri di gua yang sama. Adapun Astan, hanya setelah berbicara dengan Julian, dia memperoleh beberapa pemahaman dan akhirnya menyadari kebebasan dari kemudahan. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah peta muncul di satu sisi. Julian mengambil peta, membukanya dan melihatnya, dan segera mengetahui lokasi keluarga Sarah. Dia langsung berdiri, dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, dan berkata, terima kasih atas saranmu. Pergi-pergi. Ali melambaikan tangannya sedikit. Tubuh Julian melintas dan menghilang di tempat. Setelah dia pergi, Lesan muncul. Mengapa menceritakan hal ini padanya? Lesan tampak cukup serius, dan berkata, apakah kamu tidak takut dia akan mendapatkan kembali ingatannya lebih awal? Jika dia benar-benar diatur oleh orang luar, begitu dia mendapatkan kembali ingatannya, itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia Primal Chaos. Ali tersenyum dan berkata, guru percaya padanya, guru besar percaya padanya, dan tentu saja saya juga percaya padanya. Apa adanya adalah apa adanya. Saya percaya bahwa meskipun dia benar-benar diatur oleh orang kuat dari luar domain, dia memiliki kekhawatiran dalam kekacauan, dan dia tidak akan membiarkan kekacauan hancur. Hus! Lesan menghela nafas pelan dan berkata, aku harap kamu berada di jalan yang benar, kalau tidak, ini akan menjadi jalan buntu. Lesan tidak mengatakan apa-apa lagi dan memilih pergi. Setelah Julian mendapat alamat keluarga Sarah, dia pergi ke sana tanpa henti. Ada juga beberapa catatan di peta. Ini beberapa hal tentang keluarga Sarah. Julian melirik sekilas dan mengetahui beberapa perbuatan ayah Sarah. Bab 2265, Leluhur Darah. Julian juga memiliki pemahaman umum tentang beberapa hal tentang ayah Sarah. Ayah Sarah, yang namanya tidak diketahui, memiliki gelar yang disebut Leluhur Darah. Pada saat yang sama, ia juga pencipta Sutra Darah. Sutra Darah adalah teknik super rahasia yang diwariskan dari era pemakaman langit pertama. Ilmu ini termasuk dalam 10 kekuatan sihir besar, dan sama terkenalnya dengan ilmu bebas dan mudah serta seni suci kekacauan. Dunsing pernah berkata bahwa ketika 10 keterampilan hebat itu dikembangkan hingga ekstrim, semuanya hampir sama, dan semuanya ekstrim di berbagai bidang. Ayah Sarah melakukan banyak hal jahat selama era pemakaman langit pertama, dan dia memiliki reputasi buruk dan sering ditekan oleh beberapa orang kuat yang saleh. Namun, dia sangat kuat dan hanya sedikit orang yang mampu mengalahkannya. Pada masanya, hanya ada beberapa orang kuat yang mampu sedikit menekannya. Astan adalah salah satunya. Ketika Astan berada di puncaknya, dia bahkan bisa membunuhnya.
Namun, itu terjadi selama pemakaman langit yang pertama. Kini, waktu yang lama telah berlalu sejak pemakaman langit pertama. Leluhur darah telah berlatih keras dalam waktu yang lama, dan tidak seorang pun tahu tingkat kekuatan apa yang telah dicapainya. Setidaknya, tak ada seorang pun di gerbang tak terkalahkan yang dapat menandingi leluhur darah. Bahkan kakak laki-laki Astan, Lesan bukanlah tandingan leluhur darah. TDK terduga. Dalam pesan yang disampaikan Ali, ada beberapa kata yang tertinggal di akhir. Itulah kekuatan leluhur darah yang tak terduga. Host. Setelah mengetahui semua ini, Julian tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayah Sarah memiliki latar belakang sehebat itu. Perkemahan leluhur darah. Ini adalah satu-satunya tempat yang kacau dan misterius. Di kedalaman kekacauan, ada celah ruang yang tak terhitung jumlahnya. Retakan ini disebabkan oleh pertempuran sengit. Base camp leluhur darah terletak di salah satu celah, dan ada dunia di celah ini. Dunia ini disebut alam darah. Akan tetapi, sangat sedikit orang di dunia luar yang mengetahui tentang alam darah. Pada saat ini, ada gunung suci di dunia darah. Di sebuah rumah bangsawan di bukit belakang gunung suci. Seorang pria setengah baya berdiri di samping. Dia tampak berusia 30-an, mengenakan jubah merah dan tampak sangat tampan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan ada sedikit ekspresi marah dalam ekspresinya. Di sampingnya, seorang wanita berpakaian hitam menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Ayah. Sarah yang mengenakan gaun hitam memanggil dengan lembut. Pria berjubah merah mengangkat tangannya dan ingin menamparnya, tetapi dia berhenti pada saat yang kritis. Bagaimanapun, ini adalah putri kesayangannya. Senang rasanya bisa kembali. Saat Anda kembali, Anda bisa tinggal di rumah dengan tenang. Sang leluhur darah mendesah tak berdaya. Ayah, apakah pemakaman langit yang agung benar-benar akan terjadi? Sarah tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia tidak tahu hal ini sebelumnya. Namun, setelah mengikuti Julian, dia belajar banyak, terutama mendengar rumor tentang pemakaman langit. Apa kebenaran di balik Great Sky Burial? Mendengar ini, ekspresi leluhur darah menjadi serius dan dia perlahan duduk. Di luar kekacauan, ada ruang yang disebut domain luar. Ada master tingkat atas di domain luar. Selama era pemakaman langit pertama, banyak sekali master yang lahir di tengah kekacauan. Aura para master ini memecah kekacauan, menyebabkan aura bocor keluar dan menarik para master dari domain luar. Beginilah perang pecah. Leluhur darah menjelaskan beberapa hal tentang pemakaman langit secara rinci. Setelah mendengar ini, Sarah tampak terkejut. Dia tidak menyangka pemakaman langit begitu mengerikan. Dia juga tidak menyangka bahwa pemakaman langit bisa mempunyai banyak makna. Leluhur darah melanjutkan, bangkitnya ras manusia, keberuntungan ras manusia semakin kuat, ini adalah tren umum. Pada awalnya, dunia leluhur dan ras manusia dihancurkan untuk menunda kedatangan pemakaman langit agung. Namun sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan ras manusia, dan mereka hanya bisa pasrah pada kedatangan pemakaman langit agung. Ah! Sarah terkejut lagi. Dia tidak menyangka bahwa banyak ras di surga dan dunia menghancurkan ras manusia untuk menunda kedatangan pemakaman langit besar. Hancurkan ras manusia, hancurkan dunia leluhur, apa yang tersembunyi di balik ini? Sarah bertanya. Leluhur darah menjelaskan, selama pemakaman langit besar pertama, leluhur klan Chaos menggunakan pedang dengan 9 suara untuk menembus kekacauan, melukai yang kuat di luar wilayah itu dengan parah. Pada saat yang sama, kekuatan hidup juga memasuki kekacauan dari luar wilayah itu. Kekuatan hidup ini mengembara dalam kekacauan hingga bertahun-tahun berlalu sejak pemakaman langit kedua. Seorang pria kuat menghitung lintasan kekuatan hidup ini dan tahu bahwa itu akan bereinkarnasi ke dalam ras manusia. Begitu itu bereinkarnasi ke dalam ras manusia, keberuntungan ras manusia akan sangat kuat, dan kekacauan akan mengantar masuk ke era yang paling cemerlang, dan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya akan lahir, dan kemudian pemakaman langit yang agung akan datang. Jadi, ada orang-orang kuat yang mengganggu reinkarnasi kekuatan kehidupan ini, dan bahkan secara diam-diam berencana untuk menghancurkan umat manusia. Tetapi bahkan jika umat manusia musnah dan reinkarnasi diganggu, itu hanya dapat memperpanjang waktu, karena kekuatan hidup ini berasal dari luar domain, dan lintasannya, Chaos Heavenly Dao, hanya dapat mengganggu sedikit. Dalam keadaan di mana tidak ada intervensi yang memungkinkan, kekuatan hidup ini bereinkarnasi ke dalam ras manusia dan menjadi Julian. Ah! Mendengar kata Julian, Sarah tidak dapat menahan diri untuk berseru. Julian, dia, bagaimana ini mungkin? Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Itu dia, leluhur darah berkata, Julian adalah reinkarnasi dari makhluk luar angkasa. Sekarang dia telah tumbuh dewasa dan memimpin umat manusia menuju kejayaan. Pada periode waktu berikutnya, keberuntungan umat manusia akan sangat kuat, dan kekacauan akan mengantar pada era yang paling cemerlang. Pada era berikutnya, orang-orang kuat Tianji Dao yang tak terhitung jumlahnya akan lahir. Aura para Master Dao Tianji yang kuat ini akan berkumpul bersama dan memecah kekacauan. Aura mereka akan meluap dari kekacauan dan dirasakan oleh orang luar yang kuat. Pada saat itu,
pemakaman langit agung akan tiba. Mendengar ini, wajah cantik Sarah dipenuhi dengan keheranan. Setelah beberapa lama, dia bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah orang kuat dari luar wilayah itu menakutkan? Bisakah kita mengalahkannya? Leluhur darah menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. Dari situasi saat ini, dapat dilihat bahwa yang kuat dari luar domain tidak dapat dikalahkan. Di era pemakaman langit pertama, yang kuat dari luar domain hanya memproyeksikan aura mereka ke dalam kekacauan primal, yang menyebabkan kekacauan di kekacauan primal. Dari sini, dapat dilihat bahwa tubuh sejati yang kuat dari luar domain tidak terkalahkan, setidaknya di wilayah yang dikenal oleh kekacauan primal, tidak mungkin untuk mengalahkannya, kecuali jika Anda memasuki wilayah kekacauan primal. Juga, dikabarkan bahwa pemakaman surgawi besar ketiga juga merupakan hari ketika rentang hidup Chaos Heavenly Dao berakhir. Banyak orang kuat berusaha mencari cara untuk memperpanjang rentang hidup Chaos Heavenly Dao. Leluhur darah mengungkapkan beberapa rahasia. Sarah sekarang juga merupakan Master Tianji Dao yang kuat dan sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia-rahasia ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan serius. Leluhur darah meliriknya dan berkata, kuncinya sekarang tetaplah Julian. Julian adalah reinkarnasi dari orang kuat dari luar domain. Identitasnya di luar domain pasti luar biasa. Satu-satunya cara sekarang adalah menjebaknya dan membatasi pertumbuhannya yang berkelanjutan. Dengan cara ini, ketika pemakaman langit agung tiba, klan kita dapat bernegosiasi dengan orang-orang kuat dari luar domain. Saat itu, bahkan jika kekacauan dihancurkan, klan kita dapat bermigrasi ke domain luar dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak. Sarah langsung menolak dan berkata, Julian adalah suamiku. Bahkan jika dia berasal dari luar wilayah, hatinya ada di Chaos dan dia tidak akan mengkhianati Chaos. Apa yang kamu tahu? Leluhur darah berteriak, reinkarnasinya adalah konspirasi dari luar domain, dan tujuannya adalah untuk menghancurkan kekacauan dengan bantuan kekuatan internal dan eksternal. Bersambung,